Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Intansari, CGP Angkatan 9, SD Negeri Bojong Picung, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi adalah suatu proses penyelesaian masalah berupa dialog dengan murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. 3 tahapan restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan, 3. Menanyakan keyakinan. 1. Menstabilkan identitas. Dalam tahapan ini yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses. 2. Validasi tindakan. Setiap pelaku dilakukan memiliki alasan tersendiri untuk memenuhi kebutuhan sebagai manusia. Pemikiran buruk dari stimulus respon menjadi proaktif yang akan memperbaiki hubungan dengan murid. 3. Menanyakan keyakinan. Setelah melakukan aktivitas 1 dan 2 pada murid, siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, yang akan memunculkan motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya. Sebagai kaca 1 adalah pada hari Rabu, mata pelajaran pertama adalah pendidikan agama Islam. Bu Nelly mengajar di kelas 4 sebagai guru pendidikan agama Islam. Bu Intan mendapat laporan dari kejadian yang dialami di kelas pada saat pembelajaran Ibu Nelly. Ketika murid yang lain istirahat, Bu Intan memanggil murid yang bernama Zikri untuk diajak berbicara di ruang kelas. Zikri, tadi lu dapat laporan dari teman kamu, katanya kamu tadi membuat masalah di kelas. Apa sih yang terjadi? Bisa gak sih Ibu membantu ya? Coba ceritakan. Ya Bu, tadi saat di kelas Ica nangis Bu. Nangis? Kenapa itu menangis? Tadi saya hilaf Bu. Saat mengerjakan tugas KHI saya meminjam penghapus Ica. Saya lihat pekerjaan Ica belum selesai, bahkan masih banyak. Jadi saya spontan mengejek Ica dengan kata-kata, "Kamu lele kayak keong." Oh gitu, jadi tadi kamu keluar dari bangku mau pinjam penghapus, kemudian kamu melihat pekerjaan Ica yang belum beres dan kamu mengejeknya. Ya Bu. Oh gitu ya. Lantas apa yang ingin kamu katakan lagi selain itu, masih ada kah? Saya tidak bermaksud mengejek Ica Bu. Apakah kamu tahu dengan berbicara seperti itu kamu dapat membuat masalah terhadap teman kamu? Ya Bu. Nah, dengerin ya, Dikri. Di sini Ibu bukan untuk memojokkan kamu. Ibu bukan untuk mencari siapa yang salah ataupun siapa yang benar. Tapi Ibu ingin mengajak kamu diskusi. Ibu ingin kita menyelesaikan keluar dari situasi seperti ini ya. Tentunya berbicara tentang itu sangat menyenangkan ya, apalagi kita berbicara dengan spontan seperti itu ya. Tetapi apa yang dilakukan itu dapat merugikan orang lain, betul tidak? Iya Bu. Nah, sekarang kita ingat kembali kesepakatan kelas yang telah kita buat waktu tempo hari ya bersama-sama. Nah, kira-kira kesepakatan mana yang belum dilakukan dan sikap bukti yang mana yang belum ditunjukkan dari kesepakatan kelas itu? Coba. Harus bersikap baik terhadap teman Bu, saling menghargai dan menghormati. Oh gitu ya, ya itu alhamdulillah kamu sudah mengingatnya. Nah yang harus kamu lakukan tadi, apakah sudah berbuat baik menghormati teman-teman kamu, Siti? Belum Bu. Oh iya, jika belum nih, menurut Ibu, kamu dapat mengomentari teman-teman kamu ya yang belum selesai melaksanakan tugas ya saat di kelas.
Nah, tentunya dengan cara lain tanpa mengejek dan tanpa membuat kesal teman kamu. Menurut kamu tindakan seperti itu yang bagus, yang seperti apa? Misalnya dengan memberi semangat, Bu. Ayo selesaikan tugasmu. Nah, itu lebih bagus. Alhamdulillah ya, sekarang untuk itu mari kita jaga mulai sekarang ke depannya agar kejadian tidak terulang lagi. Tentunya kita harus mengingat kesepakatan kelas yang telah kita sepakati, gitu ya. Ya, Bu. Terima kasih. Nanti aku akan menemui Ica untuk meminta maaf. Nah, bagus Dikti, kamu memang anak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dikri. Saya duduk di kelas 4 sekolah di SDN Bojong Picung. Setelah saya melakukan diskusi dengan ibu mengenai masalah yang saya perbuat, saya mengerti mengejek teman itu tidak baik karena teman saya dapat sakit hati. Dan aku juga tidak melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Untuk kedepannya saya akan mengingat selalu dan melaksanakan keyakinan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua, pada saat istirahat, Bu Intan mendapat laporan dari murid lain bahwa Syakila marah dan melemparkan tasnya ke arah Kiki. Jam istirahat telah habis dan murid-murid bersiap masuk kelas untuk melanjutkan jam belajar. Saat Ibu Intan masuk kelas, terlihat murid yang sedang menangis. Murid yang sedang menangis itu bernama Syakila. Syakila tampak menyeka air mata. Bu Intan tersenyum dan bertanya kepada Syakila, "Mengapa menangis?" Namun Syakila tak ingin menjawab, bahkan terdiam. Akhirnya Bu Intan melanjutkan belajar kembali. Setelah selesai belajar di kelas, saat pulang sekolah, Bu Intan memanggil Syakila untuk diajak berbicara dalam kelas. Katanya ibu tadi mendengar dari teman kamu, katanya kamu marah-marah ke Kiki dan mencoba melemparkan tas ke arahnya, betul nggak sih? Ya Bu, tadi saat istirahat Kiki mengganggu kita yang sedang naik loncat tinggi. Karena terus mengganggu, akhirnya aku kesal dan marah dengan mengajak Kiki, bahkan melemparkan tas ke arah muka Kiki. Aku sudah peringatkan dengan minta baik-baik agar tidak mengganggu, namun Kiki ngeyel. Oh, gitu ya. Jadi kamu membalas perbuatan Kiki dengan mengejeknya, kemudian melemparkan tas ke arahnya, gitu. Iya Bu, Nah, lantas ada informasi lain yang ingin kamu tambahkan? saya tidak bermaksud untuk melakukan itu kepada Kiki Bu, tapi Nah, apakah kamu tahu perbuatan yang kamu lakukan itu adalah membuat masalah? iya Bu. Nah, ibu tidak akan menyalahkan siapapun. Di sini ibu tidak akan mencari siapa yang benar, ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Tetapi kita akan berdiskusi bagaimana kita memperbaiki situasi ini. Ibu paham yang kamu lakukan ini pasti ada alasannya, betul tidak? Iya Bu. Membalas perlakuan teman itu bukan hal yang salah, namun bisa saja kita menyenangkan juga dengan mengejeknya. Namun tindakan tersebut dapat merugikan orang lain, bahkan menjadi masalah yang sangat serius, betul tidak? Iya Bu. Nah, sekarang coba ingat kembali keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Apakah ada sikap perilaku kamu yang belum menunjukkan kesepakatan kelas yang telah kita buat? Ada Bu, saya sudah mengejek Kiki dan dengan kata-kata kasar dan berperilaku buruk dengan melemparkan tas ke arah muka Kiki Bu. Oh, kalau begitu, kesepakatan kelas mana yang seharusnya ditunjukkan oleh kamu? Menjaga sopan santun dan tata krama Bu. Baiklah, ibu mengerti. Untuk mendapat rasa kepuasan atau kesenangan, menurut ibu seharusnya tidak membalas dengan bicara atau kata yang tidak sopan. Namun, kamu dapat menggunakan dengan cara yang lain. Kira-kira dengan cara apa kamu dapat melakukannya untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf pada Kiki. Saya juga tidak akan mengatakan kata-kata
yang kasar dan tidak sopan lagi. Saya akan mengingat kesepakatan kelas. Lain kali ketika main pada jam istirahat, saya juga akan mengajak Kiki untuk bermain bersama. Nah, sekarang mari kita laksanakan dan mengindahkan keyakinan kelas kita agar besok-besok kejadian ini tidak terulang kembali. Itu ya, Sakila. Baik Bu, insya Allah. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Silakan kamu pulang dan kembali lagi ya. Salam untuk orang tua kamu ya. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakila, saya kelas 4 SDN Bojong Pucung. Saya senang sekali telah berdiskusi bersama Ibu Intan. Saya mengerti perbuatan saya telah merugikan orang lain. Saya tidak akan mengulang lagi karena saya yakin untuk melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.